kajian tentang peristiwa G30S, sebuah peristiwa yang sangat besar yang mengubah tatanan perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia sampai hari ini. Kita akan membahas ini bukan hanya dalam satu teori, tetapi dalam 8 teori. Kenapa? Saya paparkan 8 teori ini karena saya berniat kapan-kapan ingin memaparkan teori saya sendiri tentang apa yang terjadi dalam peristiwa G30S. Nah, agar baraya semua terbiasa dengan perbedaan pendapat dan agar baraya semua paham bahwa satu peristiwa ini pun yang ditelaah oleh puluhan bahkan ratusan sejarawan yang meneliti fakta yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang dalam satu sisi rumit, dan dalam sisi yang lain saya minta baraya mencoba untuk memahami bahwa masyarakat akademik memang terbiasa untuk saling berbeda pendapat, dan tidak harus dituduh bahwa pihak-pihak yang dimaksud itu masuk kelompok mana. Satu teori tentang siapa dalang sesungguhnya dari peristiwa G30S dimulai dari teori yang menyebut bahwa pelakunya adalah Cina. Kenapa tiba-tiba Cina? Begini baraya ceritanya. Tahun 59 Soekarno menyatakan keluar dari PBB dan konfrontasi dengan Malaysia. Pada waktu itu Indonesia dikucilkan oleh seluruh dunia karena ini Indonesia bikin ribut terus dengan negara-negara lain termasuk dengan negara-negara di sekitarnya. Nah, suatu kali Soekarno ketemu sama Chu Enlai, Perdana Menteri Cina kala itu. Kata Chu Enlai ngobrol sama Soekarno, "No, lu bedes banget. Itu negara-negara lain sama lu bisa dimusuhin kayak gitu, gak takut lo?" Soekarno bilang, demi kedaulatan negara, demi kemandirian, berdikari, maka tidak apa-apa dimusuhi sama negara-negara lain. Toh negara-negara lain itu pun nanti akan tahu tentang bagaimana benarnya Indonesia. Chu Enlai mancing lagi, oke lah berarti Indonesia benar-benar negara yang berdaulat. Oh iya dong, kata Soekarno. Nah, kalau sudah gitu, gimana kalau seandainya seluruh negara di dunia itu nyerang Indonesia? Atau nggak usah seluruh dunia lah. Malaysia itu musuh kamu, Australia itu musuh kamu, Amerika Serikat di Filipina itu musuh kamu. Kalau tiga itu nyerang sekaligus, kamu bisa apa? Soekarno berpikir, iya juga ya. Nah, dari obrolan itu muncullah ide angkatan kelima. Jadi gini, untuk membela negara, ada angkatan darat, ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kata Chu Enlai, gimana kalau kita bikin angkatan kelima? Siapa? Rakyat dipersenjatai dengan senjata-senjata yang melimpah. Saya malah supply buat kamu senjata yang banyak. Jadi kedaulatan kamu bisa dijaga. Soekarno berpikir, keren juga kalau rakyat Indonesia ketika terjadi perang ikut bahu-membahu dengan tentara berperang melawan penjajah. Soekarno deal dengan pendapat itu dan Chu Enlai langsung kirim nota senjata dikirimkan ke Indonesia sekian. Sebenarnya senjata itu bukan hanya digunakan untuk angkatan kelima. Yang dimaksud dengan Chu Enlai angkatan kelima itu adalah rakyat. Rakyat yang dimaksud itu adalah PKI. Kan tadi itu PKI itu sebenarnya sudah cukup kuat, sudah sangat kuat, siap untuk mengkudeta Indonesia. Tapi ada angkatan darat yang jumlahnya lebih sedikit tapi punya senjata. Makanya PKI berpikir kalau seandainya PKI juga sebagai rakyat sipil dipersenjatai untuk melawan angkatan darat, maka dengan jumlah yang besar ini pasti akan bisa mengalahkan dan kudeta mengkomuniskan Indonesia akan berhasil. Maka tahun 65 Aidit dipanggil ke Cina. Dit, lo harus bikin kudeta Indonesia. Wah, belum siap bos. Gimana dong ini? Pokoknya lo harus lakukan. Ketika Aidit pulang ke Indonesia, dia dalam kondisi bingung. Apakah harus melakukan kudeta atau belum? Bagi dia itu belum persiapan secara matang. Tetapi Cina dikejar target karena Cina pengen membuat Indonesia negara yang sama dengan dia. Yaitu sama-sama punya tanggal sakral 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah hari nasional buat orang Cina. Maka kudeta pengennya dilakukan 30 September, 1 Oktobernya sudah diproklamirkan Indonesia sebagai negara komunis. Bagi Cina sendiri, hubungannya bukan hanya itu. Cina itu sedang bersaing dengan Soviet. Walaupun sama-sama negara komunis, Cina dan Soviet itu punya perbedaan mendasar di bidang kultur. Karena itu, si Cina pengen menegaskan bahwa saya adalah raja komunis sesungguhnya dengan cara mengambil alih Indonesia sebagai bagian dari Komintern ala Cina.